Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fabel Hamdani dengan NPM 2478153. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin. Sekarang ini adalah part yang kedua, yaitu mengkonfigurasikan VLAN and trunking di switch 1, switch 2, dan core RTR2. Di sini udah ada ketentuannya, teman-teman, dengan menggunakan create VLAN, set the VLAN name as display, configure board of in ke semua interface, lalu konfigurasi allowed VLAN to only remote X VLAN in the trunk interface, lalu konfigurasi ke router on stick and DHCP server di core RTR2 ke semua VLAN, set the DNS server. DNS servernya itu adalah 192.168.100.2. Lalu below address of each VLAN core RTR2 will as first IP of each VLAN. Langsung aja ke videonya. Kita berfokus kepada switch 1, switch 2, dan core RTR2. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasi ke switch yang pertama dulu. Kita akan mengkonfigurasinya ke switch yang pertama. Di switch yang ini tuh mengenai ada VLAN 10, VLAN 20, lalu kita akan menambahkan trunk ke core RTR2, lalu port untuk port face untuk port ke PC-nya, seperti itu teman-teman. Lalu sekarang kita konfigurasi VLAN switch satunya dengan enable, kita masukkan passwordnya dulu, Cisco, lalu config terminal. Setelah itu kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini ada VLAN 10 dengan namanya VLAN 10, VLAN 20 dengan namanya VLAN 20. Setelah itu kita membuat port ke PC VLAN 10. Ini interface rank EVA 0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, spinning 3 port face. Nah, di sini menyesuaikan ya teman-teman, dia VLAN 10 atau VLAN 20 dan seterusnya. Lalu saya akan membuat port ke VLAN 20-nya. Sama kodenya seperti tadi yang VLAN 10, di sini VLAN 20. Tinggal kita sesuaikan dengan FA-nya di slash di kabel berapa, FA berapa sampai berapa. Di sini saya ada 4 sampai 5. Itu berada di VLAN 20. Lalu saya akan membuat terang ke routernya dengan menggunakan interface FA0/1. Itu kita switch port mode terang, lalu switch port terang allowed VLAN 10 dan 20. Setelah itu kita konfigurasi ke switch 2-nya. Sama konfigurasi switch 2 langkahnya seperti yang pertama. Kita masuk ke enable, masuk ke password Cisco, config terminal, lalu VLAN 30, VLAN 30 kita berikan namanya terlebih dahulu VLAN 40, lalu name VLAN 40. Setelah itu kita membuat port VLAN 30. Sama kodenya seperti tadi, tinggal menyesuaikan saja. Menyesuaikan VLAN dan kabelnya itu berada di FA berapa. Lalu saya membuat VLAN juga, membuat port VLAN ke 40. VLAN 40. Setelah itu saya mengeterang ke routernya dengan menggunakan interface FA0/1, switch port mode terang, lalu switch port terang allowed VLAN 30 dan 40. Setelah itu kita masuk ke core RTR2 untuk menambahkan router on stack and DHCP. Di sini router ini menggunakan
FA0/0 ke switch 1 ini, lalu FA0/1-nya ke switch 2. Langsung saja kita konfigurasi sama seperti tadi. Setelah kita config terminal, kita ke interface, tujuannya ke interface SW ataupun switch 1, yaitu interface FA0/0, kita hidupkan dulu no shutdown supaya ini dia hidup. Setelah itu kita masukkan interface FA0/10 encapsulation IP address 192.168.10.1, subtext masnya 255.255.255.0. Kita sesuaikan ya di sini menggunakan VLAN 10. Lalu kita membuat juga untuk VLAN 20-nya, kodenya sama, tinggal menyesuaikan saja. Di sini menggunakan VLAN 20, maka dari itu IP address-nya adalah 192.168.20.1. Setelah itu kita ke interface ke yang switch 2, kita hidupkan dulu. Setelah kita hidupkan, dia hijau seperti ini, kita masukkan seperti tadi, interface FA ke switch ke VLAN 30. Kita menyesuaikan dengan IP yang VLAN 30. Lalu kita membuat lagi di VLAN 40. Kita sesuaikan dengan IP VLAN 40. Setelah itu kita akan konfigurasi DHCP ke server yang ada di router. Caranya kita DHCP ke VLAN 10 terlebih dahulu. Kodenya IP DHCP port VLAN 10, network 192.168.10.0, subtext masnya 255.255.255.0. Default routernya 192.168.10.1, DNS servernya adalah 192.168.100.2. Seperti yang dicontoh tadi, DNS servernya itu harus 100.2. Kita membuat VLAN 20, 30, 40 itu sama, tinggal kita menyesuaikan ke VLAN-nya. Jika dia VLAN 20, networknya ya VLAN 20 dengan default routernya 20.1 sama sampai ke VLAN 40. Setelah itu kita membuat S-Cloud gateway-nya ke DHCP. Kodenya adalah IP DHCP S-Cloud address 192.108.10.1. Kita sesuaikan sampai ke VLAN 40. Ini kodenya. Jika dia VLAN 20, 20.1, VLAN 30, 30.1, VLAN 40, 40.1. Tinggal menyesuaikan saja. Setelah itu kita simpan word memory. Lalu kita ingin melihat nih, kita akan melihat mengecek lah ke VLAN-nya dengan menggunakan show VLAN brief. Di sini sudah tertera ya statusnya, sudah ada semua. Lalu kita masuk ke show IP DHCP binding. Kita mengecek DHCP-nya. Ternyata IP DHCP-nya itu ada seperti di sini. Lalu kita tes ping ke 192.168.20.1. Ternyata hasilnya adalah sukses rate ataupun sudah bisa berkomunikasi ataupun berjalan ke VLAN 20 PC 10 ini ke VLAN 20.10 seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya kita sudah menyelesaikan part 2 konfigurasi VLAN tracking SW1, 2 dan Core RTR 2. Kita sudah menambahkan konfigurasi allowed, sudah kita connect ke PC-nya, lalu router on stack and DHCP-nya sudah kita buat, lalu
below in the address detail of each VLAN core RTR2-nya sudah, dan in the session make sure HPC can ping others itu sudah berhasil juga. Mungkin cukup itu saja dari saya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang part 2 dan part part 3 dan part 4-nya, lanjutan dari part 2. Mungkin cukup itu saja. Bye bye. Semoga bermanfaat. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan video saya dari part 2 tadi ke part yang ketiga. Yang dimana part 3 ini intinya eh, itu akan membuat VLAN 50, VLAN 60, lalu trunking, lalu memasukkan router on a stage, lalu DHCP server, lalu inter VLAN routing. Lalu tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam videonya. Pertama kita akan mengkonfigurasi ke switch yang ketiga, yaitu SW3, yang dimana SW3 itu menangani tentang VLAN 50, PC8, PC9, PC12, dan PC13. Di sini teman-teman bisa lihat PC8, PC9, lalu PC12, dan PC13 itu berada di VLAN 50. Lalu kita akan menterang ke core RTR3, lalu kita terang ke switch 4 ataupun SW4. Langsung saja kita masuk ke enable, kita masukkan passwordnya yaitu Cisco, setelah itu config terminal. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan membuat VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu VLAN 50 dengan name VLAN 50 dan VLAN 60 dengan name VLAN 60. Setelah itu kita akan membuat port VLAN ke 50-nya. Interface FA012 sampai 3 itu berada di VLAN 50 dengan kodenya sama seperti tadi. Setelah itu kita menterang ke routernya. Interface FA0/1 kita switch port mode terang, lalu switch terang allowed VLAN 50 dan VLAN 60. Ini teman-teman. Kita mode terang terlebih dahulu. Lalu kita end. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan ke switch 4-nya. Di switch 4 ini sama seperti tadi, dia ke VLAN 60 dengan PC10, PC11, PC14, dan PC15. Kita enable, masukkan password dulu, lalu config terminal. Setelah itu kita membuat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 50 dengan name VLAN 50, VLAN 60 dengan name VLAN 60. Setelah itu kita membuat port VLAN 50-nya. Di sini di FA-nya yaitu 0/2 sampai 3 itu berada di VLAN 50. Kodenya sama, switch port mode access, VLAN 50, switch port 3 port phase, lalu spinning 3 port phase. Pokoknya ini teman-teman kodenya. Setelah itu kita ke port VLAN 60. Ini interface VLAN 60. Lalu setelah itu kodenya itu sama ya, VLAN 60, tinggal kita sesuaikan FA-nya itu berapa sampai berapa kabelnya yang ada di FA tersebut. Setelah itu kita keterang ke switch 3-nya dengan interface FA/1 ini 0/1 kita terang ke router 3 dengan switch port mode
terang, lalu switch port terang allowed VLAN 50 sama nih VLAN 50 dan VLAN 60 seperti itu teman-teman. Lalu kita akan mengkonfigurasikan nih di router RTR3. Di router ini menggunakan VLAN 50 dengan networknya yaitu 192.168.50.0/24 dengan gateway-nya 192.168.50.1. Lalu di VLAN 60-nya itu 192.168.60.0/24 itu untuk networknya, lalu gateway-nya 192.168.60.1. Di core RTR3 ini memakai IP pertama di setiap VLAN-nya. Langsung saja kita mengkonfigurasikan router on a stage-nya. Kita enable terlebih dahulu config terminal. Setelah itu kita membuat interface ke switch-nya. Interface F0/0 ini 0/0 dia menuju ke switch-nya. Kita hidupkan shutdown. Setelah itu kita ke VLAN 50. Interface VLAN 50 kita encapsulation.1key50 dengan IP ataupun networknya itu gateway-nya di VLAN 50, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Ini tinggal menyesuaikan aja ya. Nah, di sini teman-teman tinggal menyesuaikan. Jika dia VLAN 50 ya 50, gateway-nya 51. Jika dia VLAN-nya 60, gateway-nya adalah 60.1 seperti itu. Lalu kita membuat yang interface FA60-nya. Kita sesuaikan saja 60.1. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi DHCP di core RTR3. Yang pertama kita ke VLAN 50, DHCP VLAN 50. IP DHCP S-Cloud address 192.168.51 gateway-nya ya teman-teman. Lalu IP DHCP kita membuat DHCP pool-nya VLAN 50 dengan kodenya network 192.168.50.0, subnet masknya 255.255.255.0 dengan default routernya 192.168.50.1, DNS servernya itu 100.2. Setelah itu kita membuat ke VLAN 60-nya. Lalu kita membuat DHCP pool VLAN 60-nya, itu tinggal kita sesuaikan dengan gateway ataupun IP yang ada di VLAN 60-nya. Setelah itu kita akan mengeceknya teman-teman, mengecek VLAN brief-nya. Ini teman-teman sudah bisa lihat. Lalu kita mengecek IP DHCP-nya. Ternyata sudah ada. Lalu kita akan mencoba dari router 3 ini kita komunikasikan ke VLAN 10. Kita ping 192.168.60 di VLAN di router 3 ini kita akan berkomunikasi dengan VLAN 60. Apakah dia sudah bisa berkomunikasi? Kita ping 192.168.60.10. Ternyata dia sukses rate-nya. Nih. Ternyata dia sukses ataupun bisa berkomunikasi. Mungkin cukup itu saja dari saya. Di video selanjutnya saya akan membuat part 4-nya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.